Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita bersyukur pagi ini kita boleh ada di tempat ini, amin. Dan kita masih bisa bersama-sama memuji dan meninggikan Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik, kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan pagi ini, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Banyak hal boleh terjadi Tuhan, tapi kami tetap melihat penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari dengan satu hati kembali nyatakan, Yesus Kau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, selalu sembah-Mu Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Hanya Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh angkat tangan kita lebih lagi, katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu. ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak yes Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi sekali Tuhan. lagi dengan sepenuh hati menyatakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji. Panjang hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku mau sembah-Mu Ku Tuhan. selalu Yes, Kau saja yang sembah-Mu. layak, Kau yang layak terima
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah, kami sembah Kau Tuhan, kami naikkan syukur kami naikkan sembah kami. Terima kasih Tuhan, perlindungan, penyertaan, kasih setiamu Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Mari sembah, dimanapun kita berada saat ini, mari sembah. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhanmu. Sang Raja di atas segala raja, sebab Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, Kami bersyukur haleluya. punyalah seperti-Mu Yesus. Benar Tuhan, benar Tuhan. Sungguh baik. Mari sekarang kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita angkat tangan kita dua-dua di atas kepala. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan lebih lagi karena hanya Dia yang layak terima sembah kita. Hanya Dia yang layak terima pengagungan kita. Hanya Dia yang layak terima ucapan syukur kita. Dia yang ditinggikan di tempat ini. Yes Tuhan, yes Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh yes Lord. Mari katakan pada Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, Kau yang layak, layak disembah. layaklah segala bangsa, Layaklah segala bangsa sujud padamu Tuhan. sujud kepadamu. Oh benar, ini pengakuan kami Tuhan, hanya Engkau yang layak kami sembah. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau yang layak, layak disembah. sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak. layak disembah. Sekali lagi dengan sepenuh iman, sepenuh hati nyatakan sebab Engkau. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau yang layak, layak disembah. Boleh beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur masih bisa menyembah Engkau Tuhan yang baik, yang luar biasa baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Pagi ini kami bersyukur masih bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya hari ini sesuatu yang besar sedang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap masuk sama-sama dengan saya katakan, amin, amin. Shalom. Boleh beri salam sehati kiri kanan depan belakang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Lama kita tidak bertemu. Dan juga Bapak Ibu yang di rumah, shalom. Kita akan meninggikan Tuhan, kita akan memuji Tuhan, amin. Siap memuji Tuhan? Boleh berikan tepuk tangan dulu sorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Tuhan kita maha besar, amin. Dan kebesarannya harus kita ceritakan, amin. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Engkau maha besar, Engkau sangat terpuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh. Mari katakan pujian ini sebab Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan
sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Kembali katakan sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Lebih lagi yuk katakan sebab Tuhan maha besar Dan sangat terpuji. Engkau Allah yang besar Tuhan, Lebih dahsyat dahsyat dari segala Allah. Amin. Kau maha besar sebab Tuhan maha besar Dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan ceritakanlah ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan apa? Dan Perbuatannya amin, yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar, amin. dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi yuk, ceritakanlah kebesarannya. Ceritakanlah kemuliaannya. Kemuliaannya di antara segala. Ini tugas kita, amin. Bersaksi dan perbuatannya. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Di antara suku. Boleh tepuk tangannya di atas kepala, katakan yo. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Allah kita dahsyat, amin. Musuh kita bukan cuma orang yang di depan kita, tapi segala hal yang mengganggu kita itu aja musuh kita, amin. Mengganggu hubungan kita dengan Tuhan itu musuh kita, amin. Masih mau memuji Tuhan? Tapi setelah ini ya silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan memberkati dahulu pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Dan untuk itu Saudara Aaron akan memimpin di dalam doa persembahan. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul beribadah ya Tuhan, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala kesehatan, kecukupan ya Tuhan, berkat yang boleh Kau sediakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan karena kemampuan dan keahlian kami ya Tuhan, tapi karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu ya Tuhan yang sungguh berlimpah di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Ya Tuhan boleh berkati persembahan yang akan kami berikan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna ya Tuhan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pemberian terbaik dimulai dari ujung kiri dan kanan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Selamat pemberian terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang dengan iman katakan, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat
berlindung yang teguh. Puji nama Tuhan, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, baik yang berada di tempat ini maupun yang beribadah di rumah, kita persiapkan hati yang terbaik. Bukan suatu kebetulan Tuhan menjaga kita sampai masuk di bulan Agustus ini. Dan tugas kita, sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Kita mau naikkan doa kita bagi Tuhan untuk bangsa ini. Biar Tuhan pulihkan bangsa ini. Dari segala penyakit yang ada, apapun itu, kita minta Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Berkati. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari nyatakan kerinduan kita, kami rindu Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia, benar Tuhan, pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari saya undang kita bangkit berdiri, katakan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Amin Tuhan. Sesuatu yang besar pasti Tuhan pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Boleh angkat kedua tangan kita di atas kepala. Bagi bangsa ini saya serahkan pada hamba-Nya. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi kita katakan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah nama Tuhan ditinggikan di atas seluruh bumi ini, nama di atas segala nama, dan biarlah setiap lidah mengaku
Yesus Tuhan. Setiap lutut akan bertelut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan namanya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu saat ini. Kami butuh firman-Mu selalu menuntun langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Firman Tuhan pada pagi ini temanya adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita baca kembali ayat Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menuju pada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Tuhan, kita akan melihat apa pengertian kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan dari kata bahasa aslinya yaitu kerajaan yang kokoh dan tidak dapat hancur, yang mengarah kepada kerajaan Allah yang hadir ke dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Tuhan, pengertian kata kerajaan tergoncangkan yaitu dari kata bahasa aslinya yaitu kerajaan yang kokoh dan tidak dapat hancur, yang mengarah kepada kerajaan Allah yang hadir ke dunia melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kita akan memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu satu janji Tuhan buat kita orang yang percaya kepadanya. Kita tahu bahwa apa yang ada dalam dunia ini akan digoncangkan. Termasuk dikatakan langit pun akan digoncangkan. Nah, kita akan berbicara lebih jauh Bapak Ibu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan mengacu kepada kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah ini dapat dibuktikan bahwa Allah dapat menggoncangkan langit dan bumi. Jadi kemahakuasaan Allah itu dapat dibuktikan bahwa Allah itu dapat menggoncangkan langit dan bumi. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang maha kuasa, yang dapat melakukan segala perkara apapun di dalam hidup ini. Termasuk Allah kita adalah Allah yang dapat menggoncangkan keadaan dunia ini. Kemudian di dalam Hagai pasal 2 ayat 7-8, Allah yang maha kuasa itu dapat menggoncangkan bangsa-bangsa untuk mengumpulkan kekayaan bangsa-bangsa sehingga pembangunan rumah Allah itu dapat diselesaikan. Kalau kita membaca dalam kitab Hagai tersebut Bapak Ibu, bagaimana waktu itu bangsa Israel baru pulang dari pembuangan dan mereka tidak punya uang untuk membangun bait Allah. Akhirnya Tuhan yang maha kuasa itu menggoncangkan bangsa-bangsa. Untuk apa? Supaya bangsa-bangsa itu mengumpulkan kekayaannya. Dalam rangka apa? Menopang pembangunan rumah Allah supaya dapat diselesaikan. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Allah yang maha kuasa. Jadi berbicara tentang kerajaan tidak tergoncangkan mengacu kepada kemahakuasaan Allah kita. Jadi Allah kita adalah Allah yang betul-betul maha kuasa. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Tuhan dalam kehidupan kita ini, kita tahu bahwa kita tetap ada dalam kontrol Allah yang sempurna atas hidup ini. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, berbicara tentang kerajaan tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan yang tak tergoncangkan mengacu kepada sesuatu yang tidak dapat berubah. Bapak Ibu, mengacu
kepada sesuatu yang tidak dapat berubah. Kita tahu bahwa apapun yang ada dalam dunia ini bisa berubah. Bahkan gampang berubah, Bapak Ibu. Dapat berubah dan bisa dengan sekejap berubah. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan, keadaan di dunia ini serba sudah berubah. Ya, kita alami perubahan-perubahan sejak COVID-19 ini. Begitu kita rasakan dampaknya, Bapak Ibu. Perubahan-perubahan akibat dari COVID-19. Bapak Ibu, sebelum peristiwa COVID-19 ini, ada satu peristiwa terjadi, Bapak Ibu. Ada seorang aktor terkenal, juga mantan gubernur California, bernama Arnold Schwarzenegger. Bapak Ibu pasti kenal nama bintang film ini, Arnold Schwarzenegger. Dia adalah seorang gubernur California pada waktu itu. Dia menghebohkan jagat sosial media setelah menggunakan foto dirinya sedang tidur di jalan di bawah patung perunggu dirinya di luar hotel. Dan menulis dengan sedih, "How times change." Dia berkata, "How times change." Bagaimana waktu berubah. Nah, melalui foto tersebut dia menyampaikan sebuah pesan bahwa penghormatan orang terhadap Anda berubah seiring berjalannya waktu. Saya ulangi, Bapak Ibu. Melalui foto tersebut ia menyampaikan sebuah pesan bahwa penghormatan orang terhadap Anda berubah seiring berjalannya waktu. Bapak Ibu, waktu dia jadi gubernur di California, dia meresmikan sebuah hotel. Hotel yang sangat terkenal. Kemudian di depan hotel itu dibuat satu patung perunggu tentang dirinya. Dia resmikan hotel tersebut. Lalu pimpinan hotel itu berkata, "Bapak kapan, datang saja kapan, maka kami akan siap melayani Bapak dengan baik. Kapan saja Bapak datang, kami akan melayani Bapak dengan sebaik mungkin." Satu kali Bapak Ibu, ketika dia sudah jadi gubernur, dia datang ke hotel itu. Ternyata ketika dia datang, dia tidak dilayani seperti yang pernah dijanjikan oleh pemilik hotel tersebut. Makanya dia berkata bahwa tadi dengan ungkapannya Bapak Ibu, bahwa dunia bersamaan dengan berjalannya waktu, maka kita bisa mengalami yang namanya satu perubahan. Dunia gampang berubah, Bapak Ibu. Itulah keadaan dunia yang kita tinggali ini. Jadi Bapak Ibu Tuhan, makanya kita diingatkan kembali pagi hari ini bahwa dunia yang kita tinggali ini dunia yang terus mengalami perubahan dan perubahan. Tapi kita bersyukur kita mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangan, yaitu mengacu kepada sesuatu yang tidak dapat berubah. Kerajaan itu kekal, Bapak Ibu, tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Untuk itu biarlah kita mau menyadari, Bapak Ibu, bahwa kita mau tidak mau harus siap menghadapi yang namanya perubahan. Kemudian yang ketiga, berbicara tentang kerajaan yang tergoncangkan, mengacu kepada tempat perlindungan yang kokoh, Bapak Ibu. Yoel 3:16 dikatakan Tuhan mengaum dari Sion. Dari Sion dia memperdengarkan suaranya. Langit dan bumi bergoncang, tapi Tuhan tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi orang Israel. Bapak Ibu Tuhan, perkataan Tuhan mengaum dari Sion dapat mengacu kepada murka Tuhan. Tuhan murka kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tapi di tengah-tengah murkanya Tuhan tetap berjanji bahwa dia menjadi tempat perlindungan bagi umatnya. Bapak Ibu Tuhan, jadi kerajaan tidak tergoncang itu mengacu kepada tempat perlindungan yang kokoh. Kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan, kita mempunyai tempat perlindungan yang kokoh, yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun yang ada dalam dunia ini.
Kita bersyukur kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan itu Bapak Ibu. Untuk itu biarlah kita mau datang berlindung kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Saat ini Bapak Ibu Tuhan, banyak orang yang membutuh perlindungan. Terhindar dari segala dampak dari COVID-19. Orang butuh perlindungan Bapak Ibu hari-hari ini. Tetapi kita bersyukur di tengah-tengah keadaan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, di mana COVID-19 terus begitu melanda, baik melanda dunia maupun melanda negeri kita. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu kita bersyukur kita memiliki kerajaan tidak tergoncangkan, di mana kita memiliki tempat perlindungan yang kokoh Bapak Ibu. Ketika apa? Ketika kita datang kepada Dia. Datang kepada Tuhan. Yaitu tempat perlindungan yang kokoh bagi hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan yang telah melindungi hidup kita. Bapak Ibu, saya kemarin melayani di satu gereja, ibadah rekaman untuk pelayanan minggu depan. Lalu gembalanya ngobrol sama saya berkata, bagaimana Pak? Baik semua. Saya lihat Bapak cukup ini ya, banyak aktivitas kegiatannya. Saya lihat berapa kali Bapak ngubur rekan-rekan hamba Tuhan yang terkena COVID dan sebagainya. Lalu saya bilang, iya Bu, saya makanya bersyukur sama Tuhan. Kalau saya ada hari ini, saya bilang, itu karena Tuhan yang melindungi hidup saya. Bapak Ibu, saya berapa kali berkesempatan melayani hamba Tuhan yang kena COVID. Bahkan ada jemaat kita pun yang terkena COVID meninggal Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita ada, kalau hari ini saya ada secara khusus Bapak Ibu, itu karena ada satu tempat perlindungan yang kokoh. Yaitu Tuhan sendiri Bapak Ibu. Di tempat perlindungan kita. Dia digambarkan seperti kerajaan yang tidak tergoncangkan. Di mana kita bisa berlindung kepada Tuhan. Yaitu tempat yang dapat kita andalkan sepenuhnya dalam hidup ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya di tengah-tengah keadaan seperti ini, mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus datang kepada tempat perlindungan itu. Yaitu Tuhan, di tempat perlindungan. Di mana Dia sebagai kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, berbicara tentang pengujian Allah. Kalau kita baca dalam ayat 29 Bapak Ibu, ayat 29, dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Api adalah gambaran dari ujian Bapak Ibu. Ada ujian untuk masuk kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada ujian untuk masuk kerajaan yang tidak tergoncangkan. Untuk itu kita harus siap diuji. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini kita mungkin sedang mengalami banyak pergumulan akibat dari COVID-19 ini. Berarti kita apa? Kita sedang masuk dalam masa, kita sedang diuji, sedang semakin dimurnikan oleh Tuhan. Termasuk dimurnikan tentang kehidupan kita secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan melalui COVID-19 ini pun gereja Tuhan pun sedang dimurnikan oleh Tuhan Bapak Ibu. Kita ini sedang dimurnikan oleh Tuhan. Masuk ke dalam apa? Yang namanya suatu ujian. Jadi peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian daripada apa? Daripada kita masuk dalam satu ujian yang Tuhan izinkan untuk kita ada di dalamnya. Kita ini sedang diuji Bapak Ibu. Diuji kehidupan kita di hadapan Tuhan. Motivasi kita dalam kita mengiring Tuhan, melayani
motivasi kita dalam kita melayani Tuhan sedang diuji Bapak Ibu. Apapun yang kita kerjakan hari-hari ini sedang diuji oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kelihatan sekali lagi kemurnian hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, jadi biarlah kalau hari-hari ini kita sedang mengalami banyak hal yang membuat kita itu semakin seolah sulit dan sebagainya, kita sedang ada dalam satu ujian yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Yang terakhir Bapak Ibu, hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang pertama, hidup dalam ucapan syukur Bapak Ibu. Kalau kita menyadari, kita memiliki keyakinan bahwa kita akan memiliki kerajaan tidak tergoncangkan, maka kita diajar untuk hidup dalam ucapan syukur Bapak Ibu. Di tengah-tengah keadaan yang kita alami, yang dapat digoncangkan Bapak Ibu, yang dapat berubah, maka kita diajar untuk tetap hidup dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika dalam keadaan sulit apapun, hal yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah kita belajar selalu mengucap syukur sama Tuhan. Meskipun sulit. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu kali ada satu peristiwa terjadi Bapak Ibu. Ada seorang yang berusia 93 tahun di Itali. Satu kali dia sakit Bapak Ibu, dia masuk rumah sakit. Kemudian ketika dia dirawat di rumah sakit Bapak Ibu, maka dia harus memakai satu alat namanya ventilator Bapak Ibu. Satu hari biaya pemakaian ventilator, kalau saya tidak salah hitung Bapak Ibu, kalau saya tidak salah lihat di sini, itu harganya 5.000 euro Bapak Ibu. Satu hari biaya yang mesti dikeluarkan untuk bayar ventilator di rumah sakit, satu hari Bapak Ibu, yaitu 5.000 euro. Bayangkan itu angka yang cukup besar loh, satu hari. Lalu ketika dia sudah dinyatakan sembuh, dia mesti bayar biaya rumah sakit. Tiba-tiba bapak ini nangis. Lalu dokter bingung, kenapa kok bapak ini nangis? Kenapa Pak bapak nangis? Apa karena biaya rumah sakit terlalu tinggi? Dibilang bukan. Saya bisa bayar semua biaya rumah sakit ini. Saya bisa bayar biaya rumah sakit ini. Tetapi ada satu hal yang membuat saya nangis. Ternyata selama 93 tahun saya hidup, saya bisa bernafas, menghirup oksigen dengan leluasa. Tuhan tidak pernah nuntut saya untuk bayar. Saya dikasih gratis sama Tuhan. Hari ini saya diingatkan sama Tuhan. Betapa luar biasanya kalau kita bisa mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, mari kita mau belajar tetap hidup mengucap syukur dalam keadaan apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, termasuk ya keadaan-keadaan yang masih sulit yang kita alami sampai hari ini. Kemudian Bapak Ibu Tuhan, hidup dalam keadaan yang tidak tergoncangkan, yang berikut adalah beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Tadi hidup dalam ucapan syukur, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Kita mau beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan, biarpun kita ibadah on-site, kita ibadah online, baik itu rekaman maupun live streaming, kita mau belajar untuk mempersiapkan diri kita supaya apa? Kita memiliki cara yang berkenan dalam kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mempersiapkan hati kita, hidup kita, supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan,
Tuhan nggak pernah melihat ya tempat di mana kita beribadah. Tidak. Tapi Tuhan lihat hati kita pada saat kita datang beribadah kepada Dia. Makanya pentingnya kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Supaya apa? Ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Dia, Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, kalau kita nanti Bapak Ibu sudah masuk di surga, maka ibadah kita adalah ibadah kita lakukan setiap hari dengan Tuhan. Ibadah yang betul-betul menjadi ibadah yang menyenangkan hatinya Tuhan. Maka selagi kita di bumi, kita mesti belajar bagaimana supaya kita bisa beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, hidup dalam tidak tergoncangkan adalah hidup memiliki sikap hormat dan takut akan Allah. Memiliki sikap hormat dan takut akan Allah. Bapak Ibu, sikap penuh ketaatan dan kesungguhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Meskipun hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit Bapak Ibu, biar kita diajar untuk memiliki sikap hormat dan takut akan Allah. Bapak Ibu, jangan kita marah dengan Tuhan. Jangan kita berontak dengan Tuhan. Tetap kita tunjukkan memiliki sikap hormat dan takut akan Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini saya bisa merasakan begitu banyak orang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, yang mereka kasih. Akibat dari COVID-19. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu Bapak Ibu, kita diajar untuk apa? Memiliki sikap hormat dan takut akan Allah. Kita mau belajar taat. Kita mau menghargai kedaulatan Allah sepenuhnya atas hidup kita Bapak Ibu. Dialah Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Untuk itu biar kita memiliki sikap penuh ketaatan sama Tuhan. Dan kesungguhan hati untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu, belajar selalu untuk selalu memiliki sikap hormat dan takut akan Allah. Di tengah-tengah situasi keadaan apapun yang kita alami, kita tetap belajar hormat dan takut Allah dengan Allah kita. Dalam rangka apa? Kita ingin menunjukkan bahwa kita ini belajar mau taat apa yang Tuhan sudah perintahkan buat hidup kita. Untuk itu berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Kau Ku Sembah, Kau Ku Sembah. Haleluya. Haleluya. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah.
sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, adakah di antara Bapak yang hadir saat ini ingin didoakan? Bapak Ibu Tuhan, kau ingin didoakan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Baik kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Kita katakan, Kau ku sembah, 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 oh Tuhan, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha tinggi. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha mulia. Kau dimuliakan, Kau dimuliakan dari segalanya. Mari katakan kembali, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan pagi ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Hamba berdoa bahwa setiap tangan yang diangkat saat ini Tuhan, baik kami ada di tempat ini maupun ada di rumah, dalam nama Yesus, jamah kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus hampiri kami, Roh Kudus jamah kami. Dalam nama Yesus, biar kami mendapatkan kemenangan dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, mendapatkan jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami iman itu terjadi buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan dari Tuhan. Lindungi hidup mereka dari virus apapun termasuk virus corona, sehingga mereka semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga mereka. Berkati hidup mereka Tuhan. Berkati studi anak-anak mereka. Biar kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kami sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan sumber berkat hidup kami. Tuhan sumber pertolongan hidup kami. Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kami. Tuhan sumber kemenangan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.
Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan kita akan memberikan yang terbaik seperti tadi, dimulai dari ujung kiri dan kanan. Sembari kita naikkan pujian di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik, kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang hadir ibadah dan juga yang mengikuti ibadah melalui online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Kelas pemuritan Jemaat GBI dengan alamat Geraha Pena yang kedua telah dilaksanakan hari Rabu kemarin, tanggal 4 Agustus 2021 dan akan dilaksanakan kembali minggu depan di Rabu ini di tanggal 11 Agustus 2021 pukul 18.30. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa melalui aplikasi Zoom pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 18.30. Link akan dibagikan sesaat sebelum doa melalui WhatsApp Group GBI dengan alamat Geraha Pena. Selanjutnya informasi mengenai ibadah kita di minggu depan. Ibadah Raya Hari Minggu 15 Agustus 2021 direncanakan diadakan sebanyak 3 kali dengan jam ibadah yang pertama pukul 7.30 di Ruko Geraha Niaga. Dan ibadah kedua dan ketiga di Gedung Geraha Pena lantai 4 pukul 9 dan pukul 11. Dengan menerapkan pembatasan jumlah jemaat dan protokol kesehatan pastinya. Dan diharapkan bagi Bapak Ibu yang menghadiri ibadah pukul 7.30 untuk memarkir kendaraannya di Gedung Geraha Pena, mengingat lahan parkir yang terbatas di tempat ini. Selanjutnya adalah kita melihat laporan keuangan Ruko, dapat dilihat dalam tayangan berikut. Pemasukan yang ada, pengeluaran dan juga saldo sementara di BCA. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA di nomor 07 0288 0881 atas nama GBI dengan alamat Geraha Pena. Demikian pengumuman, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, kita akhiri ibadah kita, Bapak Ibu kita bangkit bersama-sama. Kita akan lagu Tuhan Yesus selalu menolongku. Musim Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku.
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami saat ini. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia untuk Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa khusus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tiada henti-hentinya kami berdoa buat bangsa kami, negara kami. Dalam nama Yesus, kami memberkati bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami memberkati para menteri. Kami memberkati para aparatur pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati TNI. Kami memberkati Polri Tuhan. Kami memberkati sekali lagi bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Kami percaya Tuhan pasti akan tolong keadaan bangsa kami. Sehingga bangsa ini keluar dari krisis COVID-19. Dan kami percaya bangsa ini jadi bangsa yang ditolong oleh Tuhan. Amen. Bangsa yang diberkati. Bangsa jadi berkat buat banyak bangsa. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui negeri kami Indonesia yang kami cintai. Terima kasih Bapak di surga. Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kalau besok kami akan kembali melakukan aktivitas hidup kami kembali Tuhan. Tuhan sertai apa yang kami lakukan. Baik kami yang bekerja, kami yang usaha, kami yang berumah tangga, maupun kami yang studi, anak kami yang sekolah. Tuhan sertai kami semua. Terima kasih Bapak, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang arahkan hatimu kembali. Dan terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan